Aturan PKH tahun 2023. Tidak semua peserta PKH tahap lalu secara otomatis menjadi peserta PKH tahap 1 2023. Minimal anggota PKH harus memenuhi persyaratan ini. Mohon maaf jika tidak memenuhi syarat, maka sebaiknya tidak dapat lagi berharap untuk menjadi penerima pada tahap 1 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga pada ceria di awal tahun ini. Nah teman-teman, tahun yang baru semoga saja di tahun 2023 semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan bagi yang menjadi peserta bansos yang ditetapkan semoga dilancarkan pencairannya. Amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas aturan PKH yang berlaku tahun 2023 dan persyaratannya mutlak bagi penerima bantuan sosial PKH. Jika salah satu dari ketujuh syarat tidak terpenuhi, maka maaf saja tidak lagi bisa cair bantuannya di tahun 2023. Nah teman-teman, aturan PKH dan program Bansos 2023 nampaknya masih meneruskan kebijakan Kementerian Sosial di tahun 2022, di mana Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 27 Mei 2022 telah menerbitkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan PKH. Dengan adanya keputusan ini, tentu saja ada perubahan terkait sasaran penerimanya dan pendamping sosial yang bertanggung jawab mendampingi program sembako dan PKH. Secara garis besar, isi dari keputusan Menteri Sosial tersebut antara lain, pendekatan program sembako dan PKH dilaksanakan kepada perseorangan dan keluarga. Program sembako dan PKH dilaksanakan oleh 1. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial atau Rehsos menangani lansia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas, dan anak tidak dalam keluarga. 2. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos menangani kepala keluarga rentang usia antara 40 sampai dengan 60 tahun dan keluarga yang di dalamnya ada lansia dan atau disabilitas. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial atau Dayasos menangani keluarga rentang usia 40 tahun ke bawah. Teman-teman, perlu memahami pengelompokan penerima PKH didasarkan pada basis perorangan dan keluarga, juga pengelompokan usia penerima manfaat. Dari masing-masing direktorat jenderal tersebut, terdapat pelaksana yang bertanggung jawab mendampingi program sembako dan PKH, antara lain 1. Ditjen Rehabilitasi Sosial atau Rehsos, sasarannya adalah disabilitas keluarga tunggal dan lansia keluarga tunggal. 2. Ditjen Linjamsos, menangani lansia dan disabilitas dalam keluarga dan kepala keluarga usia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun. Yang ketiga, Ditjen Dayasos, sasarannya adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah untuk dipersiapkan graduasi. Nah, teman-teman, untuk PKH sendiri, bagaimana aturan sehingga seseorang dapat menjadi peserta? Jadi, teman-teman di sini perlu mengetahui bahwa PKH atau program Keluarga Harapan merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Sosial yang memberikan bantuan uang secara non-tunai melalui kartu KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera atau dalam hal ini ATM Himbara. Nah, yang menerima PKH adalah warga miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan, memiliki komponen PKH dalam satu kartu keluarga, juga sudah masuk dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, memiliki NIK yang sudah padan atau online sistem Dukcapil, dan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai penerima PKH. Baik teman-teman, adapun komponen PKH meliputi yang pertama komponen kesehatan, terdiri dari dua kategori, yaitu kategori ibu hamil dan kategori anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Selanjutnya yang kedua, komponen pendidikan teman-teman. Nah, komponen pendidikan di sini terdiri dari 3 kategori,
Kategori yang pertama adalah anak yang terdaftar di SD atau sederajat. Kemudian kategori yang kedua adalah anak yang terdaftar di SMP atau sederajat. Dan kategori yang ketiga, anak yang terdaftar di SMA, SMK, ataupun sederajat. Selanjutnya teman-teman, komponen yang ketiga adalah komponen kesejahteraan sosial yang terdiri dari dua kategori, yakni lanjut usia di atas 60 tahun dan kategori disabilitas. Kategorinya ini disabilitas kategori berat ya teman-teman, untuk kegiatan sehari-harinya membutuhkan bantuan orang lain. Dan perlu dipahami juga, mulai dari usulan sampai dengan penetapan menjadi penerima bantuan PKH itu ada proses dan waktunya teman-teman. Serta tidak semua usulan akan secara otomatis menerima bantuan PKH karena memang harus melihat kondisi ekonominya dan juga memperhatikan 9 kriteria kemiskinan teman-teman. Nah, apa saja 9 kriteria kemiskinan dari Kementerian Sosial? Nah, saat ini untuk menetapkan seseorang berhak menerima bansos dengan 5 aspek asesmen atau penilaian, yaitu terdiri dari penilaian terhadap yang pertama aspek tempat tinggal, kemudian yang kedua aspek pekerjaan, yang ketiga aspek pangan, yang keempat aspek sandang, yang kelima aspek papan. Nah, dari kelima aspek ini dijabarkan menjadi 9 kriteria penilaian bagi penerima bantuan sosial, teman-teman. Yaitu yang pertama, penilaian terhadap tempat berteduh tinggal sehari-hari. Yang kedua, penilaian terhadap status pekerjaan. Yang ketiga, penilaian terhadap kekhawatiran pemenuhan kebutuhan pangan. Yang keempat, penilaian terhadap pengeluaran pangan lebih dari 70% dari total pengeluaran. Yang kelima, penilaian terhadap pengeluaran atau kemampuan untuk membeli pakaian dalam setahunnya. Yang keenam, penilaian terhadap kondisi rumah, apakah sebagian besar lantai tempat tinggal terbuat dari tanah. Yang ketujuh, penilaian terhadap kondisi rumah, apakah sebagian besar dinding terbuat dari bambu, kawat, ataupun kayu. Yang kedelapan, penilaian terhadap kondisi rumah dalam hal kepemilikan fasilitas buang air kecil atau besar. Kemudian yang kesembilan, penilaian terhadap kondisi kepemilikan sumber daya listrik dari perusahaan listrik negara 450 watt atau bukan listrik. Pemerintah merencanakan tetap melanjutkan program perlindungan sosial berupa bansos dan subsidi untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat dengan berbagai skema bantuan sosial seperti PKH atau Program Keluarga Harapan. Sasaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau Bansos PKH sendiri adalah masyarakat miskin dan rentan miskin, dengan ketentuan memenuhi persyaratan tentunya. Nah, bagi teman-teman, agar bisa mengetahui apakah bakal menerima lagi pada tahap 1 tahun 2023, maka di sini teman-teman perlu mengetahui persyaratan yang menjadi wajib harus dipenuhi sebagai calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Nah, syarat paling utama adalah tentunya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Hal tersebut ini dikarenakan semua data yang diambil bagi penerima PKH 2023 itu diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS tersebut. Jadi teman-teman, agar tidak kecewa kenapa tidak menerima bantuan sosial pemerintah termasuk itu Program Keluarga Harapan atau PKH, maka bisa melakukan pengecekan penerima pada tautan cekbansos.kemensos.go.id. Syarat yang selanjutnya adalah calon KPM atau penerima manfaat PKH tahap 1 2023 harus memiliki komponen PKH. Itu dikarenakan bantuan PKH merupakan bantuan sosial bersyarat. Nah, salah satu syaratnya adalah memiliki komponen PKH yang terdiri dari 3 bagian, diantaranya yang pertama, komponen kesehatan mulai dari ibu hamil dan anak usia dini. Yang kedua, komponen pendidikan mulai dari SD, SMP, serta usia sekolah 21 tahun yang masih belum menyelesaikan pendidikan. Yang ketiga, komponen kesejahteraan sosial mulai dari lansia serta disabilitas berat. Nah, syarat yang selanjutnya memiliki data kependudukan baik itu KK maupun NIK yang sinkron dan aktif di Dukcapil. Selanjutnya syaratnya bagi yang memiliki komponen pendidikan mulai dari SD hingga SMK sederajat
harus di bawah naungan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama, serta data anak sekolahnya sinkron antara data Capil, DTKS, dan data Dapodik ataupun EMIS di sekolah. Syarat yang selanjutnya teman-teman di sini tidak termasuk data yang ditidaklayakkan pada pemutakhiran ketidaklayakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa maupun pendamping sosial. Selanjutnya syaratnya calon penerima bukanlah aparat sipil negara atau ASN, TNI ataupun Polri. Selain itu, juga tidak ada anggota dalam kartu keluarganya yang menjadi ASN, TNI, dan Polri. Syarat selanjutnya teman-teman, yang menentukan kepesertaan setelah lolos dari syarat tadi yang saya sebutkan, yaitu harus ditetapkan sebagai penerima tahap 1 2023 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sementara itu, menurut Kementerian Sosial, penetapan penerima Bansos PKH ini berdasarkan kuota serta ketersediaan anggaran PKH dari pemerintah. Nah, teman-teman, itu tadi syarat-syarat yang harus terpenuhi hingga bisa menjadi penerima manfaat atau KPM pada tahap 1 2023. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Like dan share beritanya jika video ini bermanfaat. Bagi yang belum berlangganan gratis berita dari channel PKH Reportase, langsung klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.